Monitor gaming Full HD 165Hz sekarang harganya udah makin turun. Setelah kemarin Samsung udah nurunin Odyssey G3 mereka ke 2,3 juta, Asus akhirnya nyusul juga. Nurunin TUF gaming mereka itu ke 2,1 jutaan. Terus ada banyak juga di pasaran, ada Acer, ada ViewSonic juga, ada Gigabyte juga. Tapi yang kali ini AOC akhirnya tahu diri karena mereka juga fiturnya nggak terlalu banyak-banyak banget. Mereka turunin ke 1,9 juta, nyusul Korui yang udah ada di 1,68 juta. Wow, keren juga ya. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin channelnya Lord Kutang, dia kan ngomong kalau ada G24G2E itu di 1,9 juta pakai 144 Hz. Sekarang akhirnya digantiin sama monitor ini dengan 165 Hz, namanya adalah AOC 24G2 SPE. Secara harga, AOC 24G2 SPE ini membuktikan bahwa dia bisa gantiin 24G2E yang kemarin di harga 1,9 jutaan. Jadi, tujuannya AOC adalah mengganti unit 144Hz mereka dengan 165Hz. Mungkin bener kali ya, kata Lord Kutang, kalau zaman sekarang, monitor 2 jutaan harusnya udah 165Hz lah. Tapi kita lihat aspeknya dulu nih, sebelum berpatok hanya di spek lengkap. Monitor ini secara out of the box itu bisa dirakit tanpa menggunakan obeng sama sekali. Bahkan nggak ada sekrup yang kita temuin di monitor ini. Tinggal ceklek, dan jadi. Mau pakai bracket juga bisa dengan VESA mount 100x100 dan di dalamnya selain kabel power kita juga diberikan satu kabel DisplayPort 1.4. Mekanisme monitornya juga simpel banget, cuma bisa tilt ke atas dan ke bawah doang. Ya namanya juga udah dapat spek begini di harga yang murah, kita nggak mungkin juga sih mau minta bisa swivel ataupun height adjustable. Konektivitas di belakang ada 2 HDMI 1.4, satu DisplayPort 1.4, dan ada VGA port juga dilengkapin dengan audio combo jack. Menurut spek sheetnya AOC, HDMI ini hanya bisa Full HD 144Hz aja. Jadi kalau mau 165Hz-nya dia, mesti pakai DisplayPort-nya. Jadi kalau kalian mau punya dua input, salah satu mesti 144Hz aja di HDMI-nya. Untuk warna yang dihasilkan, kita kaget dengan color gamut monitor ini bisa sampai 100% sRGB dan DCI P3 91%. Dengan brightness yang juga terang banget di 400 nits. Jadi monitor ini bisa digunakan di penerangan ruangan yang variatif. Hebat loh, walaupun monitor ini budget, tapi color gamutnya itu masih luas. Nah, walaupun kalau menurut pengetesan alat mahalnya Lord Kutang, katanya di sRGB akurasi warnanya ini oversaturated karena lebih mengincar P3. Untungnya, monitor ini ada profil sRGB juga untuk membuat warna sRGB-nya itu lebih akurat. Karena warnanya udah tajam dan juga refresh rate-nya udah tinggi, mau pakai monitor ini buat gaming AAA seperti The Witcher 3 atau game kompetitif juga udah bagus banget asal kalian masih nyaman di ukuran 24 inch. Buat response time ada juga profil buat ngatur response time monitor ini, tapi sekali lagi kita nggak ada alat buat ngetes response time, jadi kita bisa ngeliat hasilnya itu di sini aja. Kalau masalah ghosting, sebenarnya gambarnya pasti ada ghosting, tapi nggak terlalu ketara di monitor ini. Kalau misalnya kita melihatnya itu di 165 fps aja, ya ghostingnya itu hampir nggak kerasa sama sekali. Tapi apabila fps-nya udah 60 ke bawah, barulah ghostingnya itu cukup parah. Dan buat kalian yang GPU-nya itu Nvidia, monitor ini juga udah support G-Sync. Dan walaupun bukan Nvidia sekalipun, monitor ini juga udah adaptive sync. Dipakai buat graphic design atau content creating yang biasanya ada di sosial media juga enak, karena dengan adanya profil sRGB tadi, warna yang kita lihat itu adalah warna nyata karena sosial media itu masih berpatok pada sRGB. Dan kalau udah ngomongin soal warna begini, gue sendiri lebih menyarankan monitor ini dibanding Acer yang harga dan speknya itu kurang lebih sama karena treatmentnya itu agak berbeda.
Jadi turunnya harga monitor ini sebenarnya sih cukup ketebak ya, karena AOC ingin menggantikan unit G2E mereka yang 144 Hz yang udah discontinue itu dengan monitor ini G2 SPE yang sudah 165 Hz di harga yang sama, yaitu 1,9 jutaan. Dan juga monitor ini secara fitur-fitur software itu menurut gua nggak terlalu ketinggalan. Dia tuh masih ada profil sRGB, dia masih bisa ngatur sinar gamma, G-Sync compatible dia juga udah bisa. Jadi ya menurut kita secara software udah cukup mateng sih sebenarnya, walaupun tampilan OSD-nya gue kurang demen ya. Kalau ditanya kurangnya sebenarnya mungkin gue bisa bilang hardware-nya aja sih yang kurang, karena ya dia cuma bisa di tilt aja, dia nggak bisa di swivel ataupun height adjustable. Terus dia juga masih pakai orientasi button, bukan yang joystick, atau bukan joystick sih, apa ya, analog, belum analog ataupun D-pad gitu. Jadi ya navigasinya masih kurang enak. Terus juga ya kalau kita ngeliat dari harganya kita nggak bisa minta banyak lah. Sekarang kita lihat aja monitor saingannya itu Acer. Acer aja kalau kata GTID ya itu warnanya hancur. Terus kalau kita ngeliatin Asus dia udah bisa tuh joystick tapi harganya 200.000 lebih mahal. Terus kalau Korui ya mungkin Korui itu yang bisa nyaingin dia nih. Tapi kalau Korui gue nggak tahu gimana after sales dan lain-lainnya. Tapi ya kalau AOC gue udah bisa jamin kalau dia udah garansi sampai 3 tahun. Dan paling kalau kalian mau lebih mahal sih banyak. Udah kayak hit ya. Jadi ya paling gitu sih video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan monitor ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.